Tapi untuk makanannya sendiri tuh Bang, karena di Bandung itu makanannya tuh ciri khasnya tuh manis, lebih ke manis. Betul. Kalau di Medan itu pas pertama nyoba tuh kayak pedas sama asin gitu. Jadi pertama tuh masih membiasakan diri. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya, Esmin Manjaya Laia di podcast USA Indonesia Podcast Cerdas Berakter. Hari ini, kita tidak bosan-bosannya mengulik asik nih bersama dengan mahasiswa PM4 di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Hari ini, kita akan ngulik asik lagi bersama dengan mahasiswa dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Nah, di sini kita bersama dengan Kak Gina. Halo Kak Gina. Halo. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kak Gina, ini mungkin Sobat Mutiara pada melihat nih, Kak Gini dari kampus mana sih, semester berapa, dan di sini ngambil prodi apa gitu? Boleh Kak perkenalkan diri? Izin dulu ya Bang. Iya. Halo Sobat Mutiara, perkenalkan nama saya Gina Ayu Pasca dari Institut Kesehatan Raja Wali semester 4 di prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya mengambil mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan jurusan D3 TLM. Oke, berarti di sini ngambil jurusan di TLM ya Kak? Oke, Kak Gina, di sini aku akan ngulik asik nih sama Kakak. Gimana sih cerita Kakak seputar pengalaman Kakak pada saat nyampe di Medan, tentunya di USA Indonesia. Nah, di sini kan Kakak tujuannya mengikuti program PM4 nih. Dimana program PM4 ini dari kampus asal ke Medan dengan, ya kalau dibilang berkuliah nih selama 1 semester di sini. Oke, mungkin pertama nih Kak Gina. Kemarin awal tahunnya PM4 ini sama siapa sih, dan mungkin dari dosen, dari teman gitu? Untuk awal tahu PMM ini kemarin tuh kan karena di Raja Wali itu ada PMM 3 kan. Terus di kelas kami juga ada yang masuk juga dari PMM 3. Kayak kenapa apa sih PMM 3 itu? Terus cari tahu gimana cara daftarnya. Terus apa sih yang dilakukan di PMM 3 tuh? Terus dengar cerita-ceritanya tuh, oh iya seru ya. Kayak boleh juga kalau misalnya kita ngerasain bisa pindah pulau atau ngerasain di kota orang gitu. Oke, ini kan dengarnya sama teman-teman dari PMM 3 ya kan? Iya. Terus tanya, gimana sih PMM 3, seru nggak sih? Iya. Terus pas Kakak dengar, oh seru juga nih. Nah, kemarin sistem pendaftarannya itu gimana sih? Kemarin ada nggak sih yang sulit? Dan kemarin milih kampus mana aja? Dan kenapa memilih USN Indonesia gitu? Iya. Kemarin tuh pada saat pendaftaran kan dari Kaprodinya sendiri menawarkan mau nggak ikutan PMM, kalau misalnya mau dibantu nih, terus boleh juga kalau mau katanya urus administrasinya dulu, kayak surat perizinan dari kampusnya, terus dikasih tahu juga bagaimana ada sih link kayak gitunya kan Bang. Jadi ya udah ikut aja gitu. Dan kemarin milih kampus mana ya? Oh, kemarin tuh pilih 3 kampus ya Bang, karena jurusan TLM itu cuma terbatas. Yang pertama itu pilihan pertama di Universitas Sari Mutiara Indonesia karena mungkin dari Raja Wali sendiri udah apa namanya? Udah udah ada kerjasama. Terus yang kedua itu ada di Stika Sorong, yang ketiga itu ada di Padang. Dan kemarin berharapnya lulus di mana sih? Kemarin mungkin di Universitas Sari Mutiara Indonesia sih, karena mungkin banyak juga yang daftar di sini. Oke. Makanya menempatkan USN di pilihan pertama. Iya, gitu. banyak teman juga di sini. Ini kan kalau dibilang semua kegiatan yang kita lakukan harus konsul dulu dong sama orang tua. Iya. Kemarin bilangnya gimana sih ngikut kegiatan? Kalau di saya sendiri sih orang tua tuh percaya aja karena mungkin kalau misalnya kegiatannya positif ya bakal baik ke depannya. Jadi orang tua sendiri mendukung nih apa kegiatan yang mau dibuat gitu. Ya berarti mereka ngedukung aja nih apa yang kakak lakukan. Oke. Ini kan ada nggak sih tes kemarin pas ikut program ini? Ada. Kemarin tuh ada beberapa tes yang dilakukan secara online, kayak nanti ada beberapa pertanyaan tentang seputar kebinekaan. Berarti harus ada tesnya supaya lulus gitu Iya. kan. Nah, oke. Ini kan kakak sudah melalui berbagai tahapan-tahapan nih di pendaftaran PM4. Kemarin pas dinyatakan lulus, gimana sih rasanya? Dan kemarin langsung ngabari siapa nih? Orang tua atau siapa? Atau ada orang spesial gitu?
Yang pas pertama tuh kan si programnya tuh error pas dibuka tuh. Terus ada bacaan tidak lulus yang pertama tuh kayak oh ya udahlah mungkin bukan rezekinya. Pas kedua katanya programnya tuh si linknya tuh udah bener lagi. Pas dicoba dibuka ternyata lulus. Dan nanya nih ke teman-teman yang lainnya tuh lulus apa enggak? Ternyata enggak. Yang lulus itu cuma saya sama Farhan. Kebetulan sama Farhan tuh kurang dekat. Jadi mungkin kayak sedih aja nggak bareng teman-teman. Oke, berarti kemarin karena pertamanya itu error, Iya. katanya tidak lulus. Mungkin sama ceritanya sama Kak Nova sebelumnya, Iya. katanya pertama itu error aplikasinya, katanya tidak lulus. Iya. Ternyata pada saat yang hari yang sama itu mungkin banyak masih yang membuka link Iya. tersebut, makanya pada error. Oke, gimana kemarin kalau misalnya tidak lulus? Kakak mau ngapain? Kalau tidak lulus ya mungkin nggak apa-apa ya, mungkin nanti bisa Next time, ngikuti ya? ngikuti program PMM selanjutnya kalau misalnya buka juga. Oke, kalau pernah nggak sih kakak ngikut program kampus Merdeka yang lain, misalnya kampus mengajar, MSc, atau yang lain-lain, pernah nggak sih? Kebetulan belum, karena ini baru pertama kali tahu nih kalau Kampus Merdeka mengadakan kayak pertukaran mahasiswa seperti itu. Berarti belum pernah nih. Belum. Oke, ini kan kakak sudah nyatakan lulus dan kalau bilang sudah dapat tiket keberangkatan lah mau ke Iya. Medan. Di jurusan kakak cuma sendiri ya dari TLM? Berdua sama, Berdua Farhan itu. sama Farhan, oke. Karena kemarin saya dengar ada berapa ya dari institut. Ada 14 atau 13 orang ya Iya. yang mau sini. Oke, gimana sih rasanya? Tadi kan kakak, mungkin tadi kita cerita lah bahwa kakak kuliah di Bandung tuh merantau juga nih, Iya. jauh juga dari orang tua dan makin jauh mau ke Medan. Gimana sih rasanya jauh dari orang tua dan gimana sih rasanya kemarin first impression-nya itu datang ke Medan? Iya. Kalau misalnya untuk merantau itu sendiri kan saya udah pernah kan Iya. di Bandung juga merantau. Terus kesinilah jauh banget mungkin ya. Sedih juga karena pas kemarin nggak bisa pulang pas Lebaran gitu. Jadi sedih harus ketemunya tuh kalau itu harus kayak video call untuk menghilangkan rasa rindu itu. Oke. Untuk first impression-nya sendiri pas nyampe ke Medan gimana sih? Terus ketemu sama teman-teman dari USM bisa disambut gitu? Iya. First impression-nya benar-benar seneng kan karena pas kemarin tuh dijemput di bandara kayak pihak dari USM-nya sendiri itu kayak welcome banget Oke. gitu. Jadi mengarahkan kita terus baik juga dalam tata cara mereka melakukan apa namanya? Penyambutan ke kitanya. Oke. Berarti kemarin senang karena sama-sama teman-teman dari Indonesia Iya. gitu. Oke, ini kan kakak sudah melalui keberangkatan naik pesawat, terus nyampe ke Medan, terus disambut sama teman-teman dari Indonesia. Ini kan kakak kemarin nyampe malam nggak sih? Malam? Atau Kalau kami pas sorenya. sore ya? Berarti Iya. masih sempat lihat lingkungan kampus nggak? Masih. Masih. Gimana sih kakak melihat Indonesia pas pertama kali? Pas pertama lihat kampus USM tuh mungkin sangat asri ya Bang, karena banyak pohon-pohon di sini. Terus kaget juga karena mungkin di sini tuh kan mayoritasnya non-muslim, Iya. tapi di pihak kampus ini menyediakan untuk tempat beribadah umat Islam gitu. Jadi kaget juga. Oke. Berarti khususnya karena kampusnya asli, tapi yang saya dengar juga sama teman-teman yang sebelum katanya memang asli, cuman cuaca yang di Medan ini panas gitu. Iya. Ya nggak sih? Ngerasain Iya. nggak sih? Ya mungkin kan karena di Bandung tuh dingin ya, terus pindah ke sini pas siangnya, oh ternyata panas banget. Oke. Ini kan kalau dibilang orang kakak masih belum langsung opening ceremony nggak sih? Iya. kemarin? Katanya ada 10 hari jeda di asrama dulu, nggak boleh kemana-mana. Iya. Nah, ini kan kalau dibilang pertukaran Nusa Medik ini berarti bertemu dengan teman-teman dari seluruh Nusantara. Nah, pasti dong dalam satu kamar itu nggak hanya satu kampus doang, pasti Iya. ada teman-teman juga nih di dalam satu kamar. Nah, gimana sih cara kakak supaya lebih dekat sama mereka, supaya nggak gugup terus kemarin pas pertama kali ngobrol sama mereka gimana sih? Pas pertama tuh kalau dari saya sendiri emang dari awal tuh memang kan ada grupnya gitu ya Bang. Jadi kita saling kontekan terlebih dahulu biar nggak terlalu kaku pas ketemu. Jadi kita kenalan dulu nih namanya dari prodi mana, terus dari universitas mana, terus pas datang tuh kayak oh iya kamu ini ya, kamu dari prodi ini ya. Jadi nggak terlalu kaku juga Bang. Tapi mungkin pertama ketemu jadi nggak terlalu akrab gitu. Canggungnya. Masih canggung. Oke.
ini kan sudah nyampe Medan, bertemu dia sama teman-teman dan sudah, kalau bilang adalah interaksi secara dekat dengan mereka. Untuk kemarin pas pertama kali nyari makan di Medan susah nggak sih? Kalau nyari makan sendiri mungkin kan karena di depan asrama tuh banyak warung makan gitu. Oke. Jadi agak sedikit gampang. Kalau tapi untuk makanannya sendiri tuh Bang, karena di Bandung itu makanannya tuh ciri khasnya tuh manis, lebih ke Ya, manis. betul. Kalau di Medan itu pas pertama nyoba tuh kayak pedes sama asin gitu. Jadi pertama tuh masih membiasakan diri. Sebelum cocok lah ya. Iya. Oke. Ini kan pernah nggak sih ketemu sama yang kayak kalau dibilang kan banyak teman-teman cerita bahwa orang Medan itu keras-keras nih kalau ngomong. Iya. Pernah nggak sih ketemu sama orang Medan? Pernah, sering malah ya. Pas pertama tuh karena kita kan masih beli kebutuhan buat kayak hanger kayak gitu kan. Terus kita bareng-bareng nih ke pajak di belakang kan. Terus pas datang ke sana si orang-orang itu pada teriak-teriak gitu, kayak suaranya tuh aduh keras banget. Oke. Kalau di Bandung kan masih lemah lembut gitu. Kalau di sini bener-bener suaranya lantang banget sih. Pernah nggak sih ngerasa takut karena diteriakin kayak gitu? Iya, takut. Takut juga karena kaget juga karena nggak terbiasa dengan suara seperti itu. Jadi kalau biasanya di Bandung pelan-pelan. Iya, masih gitu pelan-pelan. kan. Oke. Mungkin karena agak lama sih mungkin sudah terbiasa Iya. dengan budaya di sini. Oke. Kak Gina, ini kan kalau dibilang tujuan orang kakak di sini ya pasti mengikuti kegiatan di modul Nusantara. Iya. Nah kemarin pas opening gimana sih acaranya menurut kakak? Pas opening ceremony kemarin ya Bang, kemarin tuh disambut, pertamanya tuh kan disambut nih sama Ketua Yayasan Bapak Dr. Perlindungan Purba. Di sana dia sangat menyambut kami dengan baik. Terus kemarin itu juga ada sambutan-sambutan dari pihak anak-anak PMM-nya juga kan, dari tariannya, mengenalkan tariannya, terus mengenalkan bagaimana sih Medan ini, terus mengenalkan di lingkungan kampusnya gimana. Katanya di kampus ini tuh sangat memfokuskan dari segi kayak Akademik ya? agamanya gitu loh Bang, iya, dari oke. agamanya saling toleransinya tinggi. Jadi kayak oh iya gitu. Oke, kemarin disambut sama Pak Perlindungan juga Iya. gitu ya. Oke. Ini kan sudah melalui opening sama situ kemarin langsung menuju Nusantara nggak sih kemarin? Kemarin tuh kayak masih jeda gitu loh Bang. Masih ada ya? Iya, Oke. jadi nggak langsung modul Nusantara. Berarti harus nunggu Sabtunya lagi nih baru Iya. Nusantara. Nah, kemarin kan ini kan masih di sesi kalau dibilang di bulan 3 ya kemarin datangnya. Iya. Puasa nggak sih? Iya, puasa. Puasa kan. Gimana sih ini kan melalui modul Nusantara dengan ya puasa, merasa ngeluh nggak sih ngikut modul Nusantara? Kalau pas pertama tuh kan belum puasa, terus 2 hari selanjutnya puasa kan Bang. Iya. Kayak nggak terbiasa karena mungkin udara di sini panas, jadi kayak hausnya kerasa banget. Terus pas modul Nusantara lebih seru sih. Pas pertama tuh kayak oh kayak gini modul Nusantara tuh, dijelasin sama dosen modul Nusantaranya bagaimana sih adat istiadat di kota Medan ini, kayak gitulah. Pernah nggak sih batal puasa karena ngikutin modul Nusantara? Enggak lah Bang. Oke. Ini kan ngikutin modul Nusantara itu situ selain belajar tadi yang kakak bilang tadi, di situ belajar apa aja sih? Dan kegiatannya itu apa aja? Kalau di modul Nusantara sendiri ada kegiatan kayak refleksi, kebinekaan, dan inspirasi. Kalau misalnya inspirasi sendiri itu di kampus tuh mengundang para tokoh-tokoh. Oke. Seperti yang kemarin tuh ada Bapak Dr. Perlindungan Purba sebagai Ketua Yayasan di Universitas Sari Mutiara Indonesia ini. Dia menjelaskan tentang bagaimana cara spiritualisme kita sebagai remaja gitu Bang. Jadi dia menjelaskan bagaimana sih kita Membagi waktu agar masa depan kita tertata dengan rapi betul. gitu. Terus selain Bapak kita ya? Selain inspirasi juga ada kebinekaan Bang. Kemarin kebinekaan tuh keluar ya Bang. Kayak kemarin ada ke Brastagi. Ke Brastagi tuh kemarin kita pertama tuh ke air terjun Sikulikap. Di sana kita melihat air terjun itu bagus sekali Bang. Baru pertama kali lihat air terjun yang ada pelanginya gitu. Terus yang kedua ada ke apa sih namanya?
hutan. Oh, Hutan Raya Medan. Di sana tuh kayak mungkin hutan-hutan seperti biasa. Di sana ada berbagai macam permainan seperti ATV, terus sepeda motor kayak gitu. Terus kemarin habis itu kemana lagi? Ke Barung Palu Macan. Macan. Nah, di sana itu permainannya lebih banyak dari yang Hutan Raya Medan. Kemarin tuh kami ada naik Flying Fox, terus ATV juga, kayak panahan. Banyak sih permainannya seru-seru. Terus yang terakhir itu kita ke pasar buah Brastagi. di Brastagi. Di sana katanya menjual berbagai macam buah yang dihasilkan dari Brastagi tersebut. Buah-buahnya itu benar-benar bagus ya Bang, karena mungkin dari hasil itu sendiri. Jadi langsung dipanen gitu. Iya. Oke, berarti kemarin ke Brastagi ya, kalau dibilang seru-seruan lah Seru, sambil iya. lihat, kalau dibilang sambil melihat budaya-budaya yang ada di Brastagi Iya. gitu. Dan selain itu, mungkin kemarin katanya orang kakak ngikut apa ya, tempat bersejarah ibadah di Kota Medan. Iya. Ya nggak sih, terus ada tempat-tempat wisata lah peninggalan sejarah gitu. Iya, kemarin mungkin ke tempat Museum Chong Api. Di sana dijelaskan bagaimana sih Chong Api itu lahir dan Iya. usaha-usahanya dibuat, terus kayak peninggalan-peninggalannya tuh apa aja, ruangan-ruangannya tuh gimana, itu seru banget sih Bang, sangat menginspirasi sekali. Terus yang kedua itu ada ke Vihara. Di sana tempat ibadahnya orang Buddha ya Bang. Di situ banyak banget kayak apa namanya? Orang berkunjung. Iya, orang berkunjung di sana untuk beribadah. Terus yang ketiga itu ada ke Ke kuil. kuil. Kemarin ke kuil kan. Yang terus, kuil terus ke Masjid Raya Kota Masjid Medan. Raya Medan, ya. Itu katanya di sana masjidnya tuh sangat otentik dengan Peninggalan sejarah. iya, peninggalan sejarah dari sultan-sultan yang dulu. Oke. Terus kemarin saya dengar orang kakak ke museum ya, Museum Sumatera Utara. Iya, Nah, yang kakak lihat itu kan kebanyakan peninggalan-peninggalan sejarah nih iya. dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara. Gimana sih yang kakak lihat peninggalan-peninggalan sejarah itu yang ada di Sumatera Utara? Oh, di sana kan banyak-banyak peninggalan dari Sumatera Utara ya Bang. Itu benar-benar bagus banget, ditata dengan rapi ya Bang. Terus banyak juga ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari berbagai macam peninggalan tersebut. Kayak kemarin tuh ada kayak kain-kain yang tenun itu benar-benar bagus sih Bang. Oke, oke. Berarti kalau dibilang Mulu Nusantara ini bukan hanya kalau dibilang tidak ada refleksi gitu Iya. kan, terus ada di kelas dibagikan materi oleh sama dosen Mulu Nusantaranya, terus ada kelas inspirasi juga nih Iya. dikasih sama orang kakak bahwa ada tokoh-tokoh nih yang memberikan inspirasi ke kalian bagaimana menata waktu yang dari Bapak Ketua Yayasan. Terus tadi orang kakak pergi ke wisata yang ada di Brastagi ya kan, Iya. terus kayak air terjun Cikulukap, terus ya mungkin bermain di sana. Iya. Tadi kan. Oke. Ada nggak sih suka duka ngikut kegiatan Mulu Nusantara? Tentunya ada sih Bang ya, karena yang pertama itu sukanya mungkin seru gitu ya, seru ngikutin dari modul Nusantara, bisa mendapatkan berbagai ilmu di luar sana untuk mencari kebudayaan-budayaan di luar di sini. Terus kalau dukanya itu mungkin sedih juga, bisa meninggalkan teman-teman di kampus sana, Oke. kayak nggak bisa bareng-bareng lagi mungkin gitu. Nanti suka dukanya itu ya? Iya. Oke. Mungkin kita bergeser sedikit nih. Ini kan kalau dibilang tujuan awalnya itu ke USM Indonesia itu ya berkuliah selama 1 semester. Iya. Kemarin ini kan masih belum tahu nih, masih belum kenal siapa-siapa sih yang ada di dalam kelas ini, khususnya di tadi kan jurusan D3 TLM semester 4. Gimana sih kemarin respon dari teman-teman yang pas orang kakak nyampe nih di kelas? Pas pertama tuh kayak masih malu-malu ya Bang, kayak ih siapa ini, mungkin mereka juga kayak gak kenal siapa. Terus dikenalin sama kaprodi kami, Ibu Tiara, katanya ini nih mahasiswa PMM. Oh iya, terus disambut dengan baik sama teman-teman kelasnya. Kayak pas udah beres kelas tuh mereka langsung nyambut, kayak kenalan siapa namanya gitu. Terus diajak main juga, kalau misalnya butuh bantuan boleh nih hubungin kami, kayak seru aja gitu. Nanti kayak dikenalin sama Bu Tiara mungkin agak lebih dekat. Iya. Oke.
Untuk pembelajarannya sendiri gimana sih? Ada nggak sih perbedaan di IMTIAS Raja Wali? Kalau pembelajarannya sendiri, mungkin dari segi perbedaannya tuh, kalau di IKES Raja Wali, pertamanya tuh materi, praktikumnya tuh seimbang gitu Bang. Materi, praktikum, materi, praktikum. Kalau di sini sendiri, materinya tuh dihabiskan terlebih dahulu, lalu di akhir tuh baru praktikum semuanya dibereskan gitu Bang. Mungkin ada perbedaan lah, mungkin jadi yang di Surabaya materi praktikum gitu. Iya. Tapi kalau sini materinya dihabiskan dulu Iya. baru praktikum gitu. Oke. Untuk tugas sendiri banyak nggak sih dikasih? Kalau tugas sendiri di sini nggak terlalu banyak ya Bang, mungkin masih santai. Kalau di Raja Wali itu bener-bener tugasnya tuh numpuk, jadi kita sangat keteteran. Kalau di sini masih bisa santai-santai. Mungkin agak beda ya sama teman-teman yang kemarin saya podcast katanya di sini lebih banyak tugas katanya daripada kampus asal gitu. Mungkin dari kakak berbeda ya. Mungkin di sana lebih banyak tugasnya. Oke. Ini Kak, saya mau tanya, ini kan kakak mengikuti program PM pasti salah satu yang mahasiswa yang aktif nih, ya nggak sih? Kakak kemarin di kampus asal masuk aktif nggak sih mungkin di organisasi atau di kelas? Kalau aktif sendiri sih nggak terlalu ya Bang, karena mungkin aktifnya tuh dari segi kayak jadi penanggung jawab mata kuliah, jadi dikenal sama dosen, jadi terus ditanya juga sama dosen, kenapa sih kamu aktif tapi nggak ngikutin program ini, jadi disuruh aja gitu Bang. Kamu ikutin aja program pertukaran ini, siapa tahu nanti dapat benefit yang lebih tingginya gitu. Berarti di kampusnya nggak pernah ikut organisasi kayak hima-hima gitu? Enggak. Oh, KM juga nggak pernah? Enggak. Oke. Mungkin pesan-pesan nih ke teman-teman yang sedang ikut program PMM ini, khususnya di UAS Indonesia, dan mungkin ke teman-teman yang sedang menonton mau ikut di PMM 5 nanti. Untuk teman-teman semua, semangat ya untuk menjalani program pertukaran ini, karena mungkin ini sebentar lagi ya Bang. Habis-habisinlah waktu kalian, karena mungkin kalau misalnya program ini udah beres, susah juga untuk ketemunya karena kita berbeda pulau juga, kebanyakan dari pulau yang berbeda, dari pulau yang jauh. Terus untuk yang belum keterima dari program pertukaran ini jangan sedih, nanti kan ada lagi program selanjutnya. Mana tahu ada. Mana tahu. Jadi ya gitu deh, jangan patah semangat kalau misalnya belum keterima. Ya itu. Mana tahu mungkin nanti di menteri selanjutnya akan diadakan PMM 5 selanjutnya. Mungkin pesan-pesan ke Pak Nadiem nih tentang program ini. Untuk Pak Nadiem sendiri, semoga Bapak melanjutkan program pertukaran ini sampai pertukaran kelima, keenam, dan seterusnya. Dan juga semoga Bapak menerima mahasiswa lebih banyak lagi dari sebelumnya gitu. Karena sedih juga sih banyak teman-teman yang nggak lolos dari program ini. Mungkin mau pesan kalau misalnya udah selesai nih, mau nggak sih diadakan reunian PMM? Mau banget sih Bang, karena kalau misalnya ketemu reuni berbeda-beda kan susah juga ya Bang. Dari segi ongkosnya juga kan pasti mahal. Kalau program ini menyediakan untuk reuni itu sangat-sangat kita mengapresiasi sekali. Ya mungkin itu pesan-pesan dari mahasiswa dari IMTIAS Raja Wali Pak Nadiem, semoga dikabulkan mungkin ke depannya nanti beberapa tahun ke depan. Mungkin terakhir nih Kak Gina, satu kata nih untuk PMM 4 di UAS Indonesia. Satu kata buat seru banget Bang. Seru banget ya? Seru. Oke. Kak Gina, terima kasih telah meluangkan waktunya berbagi cerita nih ke teman-teman yang sedang menonton. Apa aja sih yang kakak lakukan selama di Medan selama 1 semester dan akan selesai di bulan Juli nanti di tanggal 29 dan akan berangkat ke tempat asal gitu. Tadi teman-teman yang saya dapat cerita dari Kak Gina bahwa mungkin dari awal pendaftaran sangat didukung nih dari Prodi, apa aja kegiatan mahasiswa itu sangat didukung sekali oleh pihak kampusnya sendiri, dan orang tua pun mendukung apa aja yang dilakukan oleh anaknya gitu kan. Terus nyampe di Medan ketemu sama teman-teman di sini, mendapat feedback yang baik nih dari teman-teman dari UAS Indonesia. Nah teman-teman Sobat Mutiara, sampai di sini aja podcast kita hari ini. Saya Xmin Manjaila pamit, sampai jumpa di podcast UAS Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Sampai jumpa.